Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brown Dwipa di podcast kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di episode kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan seseorang yang sering dianggap dosen oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi, padahal dia tuh seorang siswa juga semester 4 ya, semester 4. Tapi banyak yang nyangka dia itu dosen, padahal wajahnya masih muda, unyu-unyu, kalem, tidak ada cocok-cocoknya lah kalau dianggap dosen. Lebih ke kaleman ya? Iya, kaleman, itu benar. Jadinya ya, sekarang udah hadir di sebelah saya. Ini adalah Nur Izzuddin Syama di sebelah saya. Semoga penonton tidak bosan. Yang selalu ada di mana-mana ketika Fakultas Ekonomi ada acara dan pasti hadir paling depan. Jadi gimana kok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terus kenapa Bang kok bisa manggil nama kecil? Oh iya. maaf kok kelepasan. Jadi sekedar info aja. Ini Izzut kalau di rumah tuh dipanggil Koko sama keluarganya, sama teman-teman kecilnya. Karena dari kecil, dari SD dia udah putih, gemuk, sipit. Ini bukan body shaming ya, bukan body shaming, tapi memberitahu Izzut seperti apa dulunya. Putih, sipit, seperti Cina, gemuk, bulet banget, makanya dipanggil Koko sama keluarganya lah. Terus berhubung saya teman kecilnya Izzut, jadinya saya manggil Koko juga dari dulu sampai sekarang. Oke, jadi teman-teman, aku itu sama Bram jadi udah temenan dari kecil, juga rumah juga sebelahan. Kecil banget masih dan segini. SD kita bareng. SD bareng, kemudian kadang juga sore main bola ya. Main bola bareng di lapangan SD. Aduh, sampai apa, dihukum gitu. Dihukum bareng sama guru gara-gara mecahin kaca ya. Mecahin kaca di sekolah. Main bola mecahin kaca. Pasti. Ya, ngomong-ngomong masalah sekolah nih. Dulu pas SD kenangan apa yang diinget dengan sistem belajar SD itu yang ya have fun lah? Jadi apa ya, perbedaan antara, jadi maksudnya perbedaan antara ketika zaman SD dengan sekarang nih. Ya. Oke, jadi kan kalau kita pas waktu SD itu kan ini Bram, kita belajarnya di sekolah aja kan. Ya, di sekolah aja. Cuman yang sekarang kan udah ada ini MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu? Itu apa Mas Izzut? Saya tidak tahu. Beneran Anda tidak tahu? Tidak tahu. Keluar saja ya, jangan kuliah. Kan seolah-olah tidak tahu, seolah-olah tidak tahu ini di sini. Okay. Jadi gini Bram, MBKM itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM ini kan udah program dari kementerian ya, dari Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana program ini mahasiswa itu difasilitasi tidak hanya untuk belajar di kampus saja, melainkan bisa mengikuti kegiatan yang ada di luar kampus, dan itu bisa direkognisikan ke SKS di mata kuliah. Jadi seperti itu. Jadi kita kegiatan di luar itu sama halnya dengan kuliah, itu seperti itu. Tapi belajarnya di luar itu dengan metode yang seperti apa Mas? Kok Mas lagi? Ya kok. Metodenya ya sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh. Kebetulan kemarin itu mata kuliah yang saya jalani itu mata kuliah KWU. KWU. Mata kuliah KWU. Mata kuliah KWU.
Kewirausahaan. Nah, ya kewirausahaan. Kewirausahaan. Kewirausahaan Bram. Ayolah semester 6 jangan lupa. Malu nih. Aduh. Semester 6, saya semester 4. Iya. Maaf Zud. Jadi KWU itu kan kewirausahaan. Kewirausahaan. Dengan sistem belajar di luar, apakah dengan saya ngelihat story-storynya Koko nih ya, belajar di bikin itu apa yang nguek, apa kayu yang di amplas nguek. Kalau bahasa Indonesia-nya kurang tahu. Cuman biasanya itu dipanggil ini Salasar. Salasar. Nguek yang sering Mesin ganggu. ini apa? Iya, yang sering ganggu ketenangan Kalau di kita hari hari Minggu. Minggu. Iya. Yang sering Kalau itu ganggu. kok terus banget gitu. Ya, itu apakah itu dari salah satu metode belajarnya KWU di sistem MBKM, apa Mak Izut atau Koko ini bekerja jadi tukang kayu? Seperti apa? Nggak gitu konsepnya. Oke. Jadi kegiatan MBKM itu seperti yang saya bilang barusan bahwa kita merdeka belajar. Bisa belajar di luar kampus. Siap, merdeka. Oke. Kemarin jadi ceritanya itu dosen kita, Pak Dr. Randika itu mengajarkan kita langsung membuat produk. Oh iya. Jadi di pelajaran kewirausahaan itu kita kan belajar berwirausaha. Ya, kita dapat ilmu benar. berwirausaha. Jadi tidak hanya mendapat teori aja. Pak Dr. Randika itu juga mengajak kita untuk langsung membuat produk dan kita biar tahu prosesnya itu seperti apa. Oh iya. Jadi kemarin itu kita dikasih tugas untuk membuat salah satu produk kerajinan dari kayu. Ya. Nah, jadi itu kayu apa ya? Kayu masih tidak Berbentuk. Tidak diapa-apain. Ya. Itu bisa jadi glowing gitu. Glowing. Dengan Kayak skincare. Ya. Oke. Jadi kayu itu setelah melalui Beberapa proses lah ya, Mas. Dipotong, kemudian dipakai mesin-mesin dan lain sebagainya itu bisa menjadi suatu barang yang dapat dijual dari sebuah Kayu. Hanya kayu itu bisa menjadi nilai untuk diperjualbelikan, dikomersilkan. Benar. Jadi setelah kita bisa membuat produk, kemudian beliau juga mengajarkan kita Cara menjual pasti. Pasti. Menjual. Karena di kelas saya juga seperti itu. Menjual, butuh cuan. Money oriented. Ya, mantap sekali. Jadi setelah melalui proses pembuatan kerajinan, langsung kita diajarin untuk memasarkan di e-commerce. E-commerce, ya. Contohnya banyak kan e-commerce ada yang oren-oren. Oh ya, hijau. Ada yang hijau, oranye, merah. Seperti itulah. Kemudian ya gimana ya rasanya MBKM itu kita have fun dan enjoy. Karena walaupun ini berarti sistemnya kayak saya di kelas, Dr. Randika juga mengajarkan saya di kelas tentang KWU 2 yang tiba-tiba disuruh bikin produk, harus dikumpulkan dan disuruh dipasarkan. Kaget dong. Bener. Kaget dong tiba-tiba. Hari ini minggu depan bawa produk ini ya, fashion. Produk makanan, wey. Ya tapi seru sih dari bikin produk makanan, kita nyari produk makanan apa yang bisa awet, terus kalau dikirim luar kota itu tidak hancur. Jadinya ya banyak input-input yang bisa diterima lah, bermanfaat untuk diri sendiri. Iya. Ya memang betul setuju sih sama Pak Randika, kayak ngasih tugas langsung tek gitu. Soalnya kalau hanya sekedar teori, iya, kutu buku nggak sih jadinya? Terus seperti yang katanya Bu Dekan itu, jika mau ada hasil ya kan, harus ada aksinya kan. Oh iya, aksi. Jadi mulai aja dulu. Iya. Kita jika ingin berwirausaha itu dimulai aja. Nanti ya. Oh iya, sepakat sih. Bangkit lagi. Nanti kalau jatuh, ya bangkit lagi.
Kalau nggak bangkit, ya jatuh terus. Terus kita sudah mencoba semaksimal mungkin. Gitu. Kalaupun tidak mencoba kita itu akan penasaran terus. Iya. Seperti apa? Kegagalan adalah salah satu bukti bahwa kita pernah mencoba. Iya Kan? Kalau kita nunggu waktu, tidak ada waktu yang pas. Tidak ada. Tidak ada. Sepakat itu. Tidak ada kata waktu yang pas. Karena kalau nunggu waktu yang pas tidak akan berjalan. Iya. Terus berlanjut ke MBKM ya, Jud. Nah, Jud apa kok nih manggilnya? Oh, Takut sih. takut ada yang nggak ngerti loh. Izut kok dipanggil Koko? Ya kan gitu, nggak enak jadinya. Iya padahal aku sendiri tidak merasa ini sih. Biasa aja. Tidak merasa Cina. Biasa pribumi aja. Iya, pribumi yang lagi nge-cosplay jadi Cina lah. Koko aja ya, kayak biar lebih santai aja. Okay. Jadi menurut Koko sendiri program MBKM PKWU ya, khususnya di UNARS, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu seperti apa? Apakah berjalan dengan lancar atau masih masih di tahap merintis lah, membangun yang benar, yang baik dan benar seperti apa? Jadi gini Bram, bukan merintis seperti apa. Iya. Seperti yang saya katakan barusan itu, Merdeka Belajar Kampus itu kita bisa belajar di luar dimanapun ya, berarti dimanapun. tidak berpatokan di kampus, di kelas tidak dan lain-lain. berpatokan di kampus. Kan kita kalau misalkan di kampus tuh kadang kalau teori aja suka ngantuk kan. Ya, pasti tidur dong, tidur dong. Iya. Termasuk Anda kan? Jujur dulu dong. Jujur dulu dong. Kadang suka tiba-tiba hilang gitu. Jadi pengimplementasian MBKM tersebut ya seperti yang sudah saya alami dengan mata kuliahnya Pak Randika itu. Jadi kemarin membuat kerajinannya di rumahnya beliau. Kan itu udah termasuk Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kenapa Pak Ade datang? Kenapa tiba-tiba langsung Kenapa langsung kan kaget. Sama noleh lagi. Astagfirullah. Ayo lanjut. Dilanjut. Hilangkan yang tadi itu. Oke. Jadi proses yang udah saya lakuin di Pak Randika itu udah jadi implementasi dari MBKM itu sendiri. Jadi tidak terpaku hanya kuliah di kampus saja. Berarti kalau kewirausahaan kan itu berbicara banyak hal kan, kewirausahaan, menjual bisnis dan lain-lain. Berarti dengan sistem kayak ada yang bikin makanan, produk terus dijual lewat WA, dipromosikan lewat WA atau IG, itu kan termasuk MBKM juga kan? Atau bukan? Karena kewirausahaan, ini nyambungin aja. Emang kewirausahaan itu larinya memang kita pada nantinya akan promosi. Iya, promosi, buka bisnis, ya kan? Berarti saya juga sudah MBKM dari dulu. Iya. Jadi promosi sekarang itu kan tidak hanya lewat bisa lewat WA, share teman. Tak tolong dong, kirim dong. Media sosial ini juga berpengaruh banget. Pengaruh daripada harus masang pamflet sekarang ya. Iya. Ya. Jadi pada intinya MBKM ini sangat program yang luar biasa karena bisa mengajarkan kita praktek langsung. Tidak hanya teori. Jadi kita langsung yang tadinya tidak tahu megang mesin. Jadi kita tahu gitu. Tahu caranya ganggu orang, tetangga yang enak-enak tidur. Oke. Biasanya itu pas hari Minggu gitu, pas kita libur sekolah SD kan. Enak-enak nonton kartun. Padahal itu Indosiar lucu, seru-serunya dari jam 8 itu kan. Doraemon, ada itu
itu ya. Pokemon, ada Power Ranger, Ultraman. iya, Gitu. itu ganggu sekali. Nah, ketika kemarin proses pembuatan kerajinannya kan itu kerajinan ini apa kayak bunga tapi itu dari kayu. Bunga dari kayu. Dari kayu. Nah, kelihatannya itu mudah sekali mempraktekkan dengan alat tersebut. Ya. Tapi setelah dicoba itu susah, Bram. Iya, Pak. Itu susah. Jadi kita kalau memang tidak mahir bakal tidak sempurna kayu itu. Kasar ya. Bisa, kalau kasarnya enggak bisa jadi halus, cuman kerataannya itu tidak sama. Oh, iya. Jadi juga ada alat yang agak sedikit warning lah ya, agak agak bahaya lah jika dipegang sama yang kurang anu. Jadi kita didampingi juga sama Pak Andika gitu. Awas hati-hati gini-gini. Oh, iya. Dikasih contoh terlebih dahulu. Kemudian setelah beliau ngasih contoh, kita mempraktekkan. Nah, jadi gini, prosesnya itu seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya itu dengan adanya program MBKM ini sangat membantu sekali terhadap mahasiswa karena kita sudah dapat 2 ilmu, teori kemudian praktek. Dengan pun praktek kita juga dapat fasilitas. Iya. Kan Oke. di sana udah belajar. Alat tidak perlu bawa. Juga Sudah bisa gitu. Terus jadi bisa. Kan bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Jadi Bermanfaat jangan sekali. lupa buat teman-teman yang nonton kuliah di UNAS. Kuliah di UNAS khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kita bisa belajar banyak tentang kewirausahaan, kemudian cara memasarkannya, dan tentunya ditemani oleh dosen-dosen yang memang kompeten di bidangnya gitu, Bram. Mantap sekali. Dari saudara Koko, mantap sekali. Koko. Jadi kayak Koko Mangga 2 nih. Ini ada beberapa cuplikan video. Ya, Cuplikan video, kegiatan ya kan? yang kemarin. Kegiatan yang BKM kemarin. Cuplikan video di sini.
Sudah lihat kan tadi cuplikan videonya? Seru-seru kan? Keren-keren? Nggak pengen? Nggak pengen? Hah? Masa nggak pengen? Pengen dong, ayo daftar di UNARS. Di Fakultas Ekonomi Abdurrahman Saleh Situbondo. Jadi seperti itu Bram, Iya. proses MBKM kemarin di rumahnya Pak Randika. Keren Bikin sih, produk. keren. Pengen, jadi pengen juga. Satu produk kecil, Hah? 20.000 laku itu Bram. Lumayan. Bayangkan kita bikin 5.000 produk seperti itu dengan sesimpel itu bikin, maksudnya Sesimpel simpel itu. kalau yang sudah fase. Kalau yang baru belajar. Jadi di kesempatan kali ini kita berbincang-bincang langsung dengan Ijut yang banyak memberikan pengetahuan terbaru, informasi-informasi. Biasa. Selalu merendah untuk diinjak, merendah untuk meroket. Perlu ini Bram, diingatkan lagi, Ya, apa tuh? gelombang 2 sudah dibuka. Jadi Gelombang ayo. dua, ya. Gelombang 2 sudah dibuka. Ayo dong cepat buruan daftar. Kalau tidak tahu cara daftar bisa menghubungi saudara atau teman yang kerabat-kerabat yang sudah kuliah di kampus Fakultas Ekonomi Abdurrahman Saleh Situbondo. Atau langsung hubungi Saya di IG bisa DM. IG fakultas ya. Ya, IG fakultas maksudnya, bukan IG saya. Kita FEB UNAS. FEB UNARS. Silakan di follow. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan silakan di DM. Adminnya ramah, seru kok. Fast respon. Jangan-jangan adminnya Anda ya? Buka. Oh, bukan saya juga yang pasti. Mungkin kata-kata terakhir, sepatah dua kata dari Mas Izut. Semangat, jangan menyerah. Jika ingin berwirausaha, mulai aja dulu. Mantap gak tuh? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.